Dia tidak cakap hukum Taurat, harus kau percaya saja, iman saja kamu percaya masuk surga. Tidak. Tapi Tuhan itu ada satu rencana untuk umat manusia ini. Daripada zaman Nuh, apa yang berlaku? Hukum apa yang berlaku? Tidak ada hukum Taurat pada zaman itu, hanya berlaku iman, satu keluarga diselamatkan. Masuk kepada zaman bangsa Israel, apa yang berlaku? Hukum apa yang berlaku kepada umat manusia supaya mereka masuk surga? Harus mereka mentaati hukum Taurat. Jadi itu keselamatan itu ataupun syarat-syarat untuk datang kepada Tuhan itu, kembali kepada Tuhan itu ada tahapnya. Dan kemudian masuk kepada zaman Yesus, digenapi pada zaman Yesus itu adalah zaman kasih karunia. Yang diselamatkan itu bukan hanya satu keluarga, bukan hanya satu bangsa, tetapi satu dunia diselamatkan. Dan itulah kesempurnaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan manusia dari penciptaan sampai kepada akhir zaman. Tuhan sudah siapkan semua itu. Jadi kalau kita melihat sejarah daripada apa yang tertulis yang ada itu, yang wujud, bukan hanya satu mitos, itu memang sudah berjalan seperti itu dan dinubuatkan akan terjadi dan bahkan terjadi sampai saat ini. Yang bro tadi katakan bahwa bangsa Israel ini tidak kasih apa semua, itu sebenarnya dinubuatkan bahwa benar, Alkitab itu benar bahwa mereka pada akhir zaman mereka akan melawan bangsa Israel akan dikepung dan pada bangsa-bangsa asing. Itu semua sudah benar, jadi tidak ada salahnya. Jadi keselamatan yang ada saat ini itu keselamatan kasih karunia Tuhan itu memang nyata. Jadi kita sebagai orang-orang yang tidak hidup di dalam hukum Taurat ini, kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan itu bersyukur. Karena bangsa Israel menolak kasih karunia Tuhan itu, Yesus itu. Yesus sudah datang sebagai apa? Sebagai penebus, anak domba Allah yang dikorbankan. Kalau dulu bangsa Israel datang meminta pengampunan, mereka membawa domba yang tidak tambun, yang tidak bercelah. Tetapi Yesus menggenapi itu, Yesus ataupun Allah datang ke dalam dunia menjadi korban. Kenapa dia harus menjadi korban? Karena itulah keindahan Tuhan. Oke lah sih. Itu saya hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, umat manusia itu. Oke. Jadi santai kita sih ya. Mudah-mudahan saya itu bahkan Perekon Villa, saya lama sekali merindukan orang-orang di kampung saya untuk naik di kumal-kumal seperti ini. Mudah-mudahan kelak mereka akan berani mendatangi rumah saya dan bertanya tentang Bible. Jadi gini ya, kawan, sebelum saya menjabarkan di kampung Napagang. Oke, Bapak. Nanti boleh cerita lagi. Teruskan. Sebelum saya menjabarkan, saya tanya dulu sama kamu karena ada satu poin yang paling menarik di sini yang kau sampaikan bahwa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, betul? Betul. Kamu pengikut Yesus atau tidak? Saya mengikuti Yesus. Saya percaya Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya harus pengikut Yesus itu harus melakukan Taurat atau tidak? Karena Tuhan sudah menggenapinya. Kenapa harus dilakukan itu? Taurat. Nanti di situ Bang, jangan bacakan itu surat Paulus. Yang saya tanya ini Yesus sendiri. Menurut Yesus, pengikutnya harus melakukan Taurat atau tidak? Taurat itu untuk siapa? Diberikan untuk siapa? Untuk bangsa kafir lain selain bangsa Israel kan untuk siapa? Kau harus memahami Taurat itu, hukum Taurat itu. Enggak, bukan soalnya memahami atau tidak, Bang. Kawan. Hukum Taurat kawan, itu. Jangan asal bercakap, kawan. Dengar. Pertanyaan saya simpel. Kamu melakukan Taurat atau tidak? Kalau tidak melakukan, apakah kamu pengikut Yesus? Kalau kamu bilang pengikut Yesus tapi tidak melakukan Taurat, di mana ayatnya? Kenapa mau minta ayat, bro? Perlu sangat ayat itu. Sebab ini diskusi. Ayat itu saya kasih tahu sama kamu, kawan, dengar. Coba kau dengar baik-baik apa kata Yesus tentang Taurat. Ini tentang Taurat ini. Jadi kita telah di sini pengikut Yesus itu melakukan Taurat atau tidak. Sebab kalau Kristen itu nanti saya kasih sampai sama kamu. Saya kasih tahu sama kamu bahwa Kristen itu dari Yunani, bukan dari orang Yahudi itu Kristen itu. Sekarang Yesus mengatakan di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat daripada Taurat batal. Di Yohanes 7 nomor 19, bukankah Musa memberikan Taurat kepadamu? Namun kamu tidak seorang pun yang melakukannya. Ya, mengapa kamu berusaha membunuhku? Di Yohanes 7 nomor 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Lagi-lagi dia mengatakan kenapa kamu tidak mengikuti aku? Sekarang saya tanya, kamu sebagai Kristen, pengikut Yesus atau tidak? Atau melakukan Taurat atau tidak? Kami tidak hidup di dalam hukum Taurat, jadi kami tidak perlu melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat coba ayatnya di mana? Coba ayatnya di mana? Tidak perlulah kau rasa bagi kau ayat, sebab ayat itu tidak perlu bagi kau. Sebab Indah. Kalau kau tidak tahu, saya kasih tahu kau.
Saya bertanya bukan tidak tahu, tapi saya menguji Kristen ini tahukah atau tidak. Dia masalah tahu dan tidak tahu. Iblis pun tahu akan isi Alkitab, tapi dia tidak percaya. Kawan, jangan kau bikin kawan, jangan bikin malu orang Sabah. Kawan. Iblis juga mempergunakan. Jangan kau bikin malu orang Sabah. Kawan, dengar. Jangan kau bikin malu orang Sabah. Di sini nih Kumal diskusi. Bila naik di atas begini, dilepas itu doktrin. Yang kita bawa sudah di atas begini. Dengar dulu. Kalau sudah di atas begini, maka kita ukur kebenaran ayat, bukan lagi dogma. Di mana ayatnya sekarang bahwa Kristen tidak perlu di bawah hukum Taurat? Di mana? Indah, ini masalahnya cara kau menggunakan ayat itu dengan cara yang salah. Kau seperti pedang itu kau gunakan. Saya tidak ada gunakan ayat di sini. Saya hanya mengasih tahu, saya hanya membaca. Saya tidak gunakan. Saya hanya bacakan untuk kamu. Sekarang Kristen yang tidak di bawah hukum Taurat itu di mana ayatnya tertulis? Yesus sudah mengatakan bahwa di mana? datang menggenapi firman Tuhan. Aku tidak perlu bagi tahu tidak perlu kasih tahu. Di mana ketika Yesus disalibkan apa terjadi kepada dengar dulu. Dengar. Di Matius 5 yang kamu baca itu, Matius 5 nomor 18. Tidak payah kau kasih tahu aku, saya tuh tahu. Sekarang kau dengar ayatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, bukan menghilangkan, bukan membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi ini lenyap, sebelum semuanya terjadi, satu titik atau satu iota pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit runtuh. Sebelum kiamat maksudnya. Jadi sekarang yang Kristen mengatakan bahwa diorang tidak di bawah hukum Taurat itu tertulis di ayat mana? Jadi digenapi itu apa maksudnya digenapi? Digenapi itu ditambah baik atau dicukupkan, kalau terkurang dipenuhi, begitu. Nah sekarang kamu ini sekarang menggenapi atau menghilangkan? Kami tidak pernah menghilangkan, sebab itu kami campur. Oke, kau campur. Sekarang saya tanya samamu, kau makan babi kah tidak? Aku tidak makan babi, aku makan daging babi saja. Astagfirullahaladzim. Ulangan 14 nomor 8, Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi, haram semuanya itu bagimu. Daging. Sekali lagi saya tanya kau. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Izin dulu Bang Al. Itu kebenaran ini tidak sesuai dia punya nama. Nanti kau sanggah. Kamu bisa tidak diskusi. Nanti kamu sanggah. Kamu tadi berbicara panjang lebar, tidak ada yang sanggah. Kamu ini diinjili, kamu tidak paham Bible. Mendengar dulu, nanti kau sanggah. Ayatnya terlalu banyak, jadi ayat dengarkan. Ayat lain maksudnya. Kamu tidak boleh. Nanti Anda sanggah, Anda catat. Paham? Teruskan. Diskusi saja mereka tidak tahu etika diskusi Bang. Apalagi saya bingung. Boleh saya ikut diskusi? Boleh saya ikut diskusi? Tapi jangan kayak pasar ikan. Satu-satu orang bicara dengarkan, ya. Ini satu kebenaran ini botol juga cara diskusinya. Lanjut. Ya. Tadi apa pertanyaannya dari saudara apa tadi ya? Al-Hidayah. Mau bukti Yesus Tuhan? Kristen itu pengikut Yesus atau tidak? Saya ulang lagi ini. Pengikut Yesus. Mengikut Yesus atau tidak? Pengikut Yesus pastinya. Pengikut Yesus itu melakukan Taurat atau membatalkan Taurat? Pengikut Yesus tidak perlu melakukan Taurat karena yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang-orang Yahudi, orang Israel. Oke. Jadi Taurat. Di mana ayatnya Yesus bilang bahwa Kristen tidak perlu hukum Taurat karena Taurat itu untuk orang Yahudi? Di mana ayatnya? Ayatnya. Silakan kamu Google lah. Gak usah. Sampai pagi. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa wahai Kristen yang menyembah aku sebagai anak orang, tidak perlu kamu melakukan hukum Taurat karena Taurat itu kepada orang Yahudi. Mana? Silakan. Anda ini Al-Hidayah.
Kamu ngomongnya gak bisa seperti kayak gitu. Waduh, ternyata Al-Hidayah ini luar biasa ya. Nanti giliran kau. Quranmu. Kamu mau nggak boleh kalau Anda punya ilmu silakan bertanya sesuai datanya. Silakan. Oke. Saya bacakan Matius 5 ayat yang ke-17 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya yang Anda tangkap apa coba? Kalau kau tadi memasang telinga dari bawah, saya rasa suara Al-Hidayah ini paling besar di room ini. Menggenapi itu maksudnya menambah baik atau mencukupkan sesuatu yang kurang, bukan untuk membatalkan. Sekarang yang saya tanya, di mana tertulis bahwa orang-orang Kristen, Bang Dalbo, ini orang, aduh. Sekarang saya tanya, di mana Yesus bilang orang Kristen tidak perlu melakukan Taurat karena Taurat itu hanya kepada Bani Israel. Perkataan Yesus dari mana? Ya sekarang kan Anda jangan memaksakan narasi Anda kepada Bible kami kan begitu. Bukan memaksakan Bang, ini diskusi. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Simple itu diskusi. Tidak ada ayatnya, tetapi itu keimanan kami. Ya jadi kalau keimanan tidak perlu dipaksa. Begitu, cuma jujur saja. Definisi menggenapi aja tadi Anda kan belum bisa memahami. Oke. Sekarang saya tidak paham. Sekarang apakah menggenapi itu membatalkan? Bukan, makanya perhatikan. Jadi suatu perjanjian itu sah setelah tuntas, selesai. Artinya harus ada satu perjanjian itu selesai sah, itu baru boleh ada perjanjian yang baru. Makanya definisi Yesus datang sebagai Mesias atau Raja adalah membawa perjanjian baru. Makanya definisi menggenapi adalah menyelesaikan janji yang di awal kepada janji yang akhir, dan datangnya Mesias, Al-Masih, Yesus, dia yang menggenapi janji tersebut. Nah, sang penggenap tersebut membawa janji atau covenant yang baru. Makanya ada namanya perjanjian baru. Nah, ketika perjanjian baru datang, di sana orang Israel benar-benar membenci Yesus. Karena perjanjian yang dibawa Yesus berbeda dengan Taurat mereka, termasuk Sabat. Pernah Yesus bertengkar dengan ahli Farisi. Kok hukum yang kau berikan sekarang kok berbeda dengan Musa? Nah, perdebatan ini enggak berujung sampai di situ. Dan Yesus sudah tahu ketika dia membawa covenant atau perjanjian yang baru ini akan ada permusuhan dari manusia. Dan Yesus sudah tahu dan dia harus mati di salib. Untuk satu perjanjian yang dari raja yang baru. Contohnya raja kita presiden atau presiden ada namanya kalau Indonesia. Kawan jauh. Keputusan presiden Kepres nomor sekian, setelah datang presiden yang baru bisa digantikan Kepres nomor sekian. Nah, Yesus sebagai raja, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah Al-Masihu, Anda akui Yesus Al-Masih. Al-Masih itu adalah raja yang diurapi. Jadi kalau raja berhak menciptakan satu perjanjian. Raja. Perhatikan ya. Itu raja. Mesias artinya menurut Anda, gantian dulu. Al-Masihu itu menurut Islam apa? Al-Masihu itu diurapi, tidak ada raja di situ. Itu yang diurapi, bukan raja itu yang diurapi. Yang diurapi itu kalau sekarang saya ikut cara kamu. Kawan, gantian, kawan. Ini bukan gereja mau khotbah, gantian. Sekarang saya tanya samamu. Karena menurut kamu, Yesus ini sebagai tumbal Tuhan satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia yang ditinju, dipukul, dan diludah, dibinasakan sama makhluk ciptaannya. Saya tanya samamu. Kalau perjanjian baru ini sama Kristen ini kan kulup. Perjanjian baru sama Kristen ini kan makan babi. Perjanjian baru ini kan sama Kristen berjoget di gereja. Coba cari ayatnya Bang. Di mana ayat Yesus bilang, wahai Kristen, berkuluplah kamu. Wahai Kristen, makan babilah kamu. Wahai Kristen, berjogetlah kamu di gereja. Mana ayatnya? Silakan. Jadi sebenarnya pertanyaan ada atau tidak ada ayatnya. Karena kalau Yesus mengatakan di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat maksudnya.
Al Hidayah kan bertanya, saya jawab. Sekarang Ya bolehkah coba. saya bertanya? Tapi jangan asumsi Saya ya, pakai bertanya. data, pakai data. Mana Saya akan ayatnya jawab. Yesus bilang, wahai Kristen yang menuhankan aku, berkuluplah kamu. Wahai Kristen yang menuhankan aku, makan babilah kamu. Wahai Kristen yang menuhankan aku, berjogetlah di gereja. Mana ayatnya? Anda mau dialog atau mau menyerang? Iya, dialog. Dialog gini, dialog. Dialog itu menurut Anda seperti apa? Dialog Kita itu gantian. santai, bersoal jawab kita ini seperti ini. Santai. Nah, santai. Tadi di topik hukum Taurat dan di perjanjian saja belum selesai. Anda sudah lari Memang belum selesai karena itu di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tetapi kamu sudah framing awal-awal bahwa Yesus itu sudah genap, sudah perjanjian baru. Maka saya ikut cara kamu. Sedang menurut jadi di situ aja Yesus dulu. di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak melakukan atau taat kepada Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Itu lebih tepatnya 100%. neraka. Ayo, sekarang di mana tertulis itu? Wahai Kristen yang menuhankan anakku, maka di dalam Taurat kemudian dilarang makan babi, tetapi makan babilah kamu. Contoh, ini di mana? Al Hidayah gini, jangan lari dulu ke babi, satu-satu dulu. Itu Mengenai satu termaktub Yotam. dalam 613 Meshot hukum Taurat. Sekarang kan kita tahunya sejak kapan itu Taurat tidak berlaku, kan itu belum kelar nih saya jelasin. Nah, betul. Nah, sejak kapan? Coba. Itu makanya kalau dialog itu seperti itu, Bro. Oke, ya Jadi silakan satu-satu saya ikut. dulu. Jangan lari ke babi, makan berkulup segala macam. Kenapa? Coba. Di mana itu kemudian? Di mana sampai di mana batalnya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngumpul semua ya. Jadi Anda tadi kan bertanya kita satu-satu dulu. Jadi sampai di mana batasnya bahwasanya satu yota pun itu tidak boleh bergeser kata Tuhan Yesus. Sampai mana limitnya gitu ya. Batasnya itu baru boleh bergeser. Nah, itu bisa bergeser ketika, makanya bangsa Israel sekarang kan masih menantikan Mesias. Sampai sekarang mereka itu ngarapin ada Mesias baru, raja yang baru tentang akhir zaman. Sampai sekarang mereka nungguin itu Israel, tapi tidak jadi-jadi, tidak tidak ketemu. Nah, saya tadi bertanya, seharusnya setelah Anda bertanya, saya boleh bertanya balik gitu. Apa definisi Mesias? Apakah hanya yang diurapi? Itu mau saya tanya tadi. Anda bilang diurapi. Kalau orang diurapi itu biasanya, bro, itu kalau nggak nabi, raja, bro, raja. Nah, Yesus kan mengatakan dia raja, dia menjadi hakim yang adil. Muhammad juga mengatakan dalam hadis, saya lupa, Al-Bukhari, dia mengatakan kelak jadi hakim. Memang raja itu tugasnya jadi hakim gitu loh. Nah, sejak Yesus datang dan dia berkata sudah digenapi, maka kenapa? Hadisnya ya? Di mana dijelaskan? Boleh. Saya kasih hadisnya ya. Hadisnya. Bukan ke situ, ke hadis. Jadi kemana jadinya? Itu dalilnya yang Anda paparkan tentang hukum Taurat. Tadi kan ada yang nanya hadis, saya yang mana ini layani coba. Coba kita lihat perkataan yang dianggap Tuhan sama mereka ya. Ini kan pembahasannya hukum Taurat. Oke, tadi kan ada yang, nah kan gini. Iya, kenapa saya bawa sedikit hadis? Hadis itu hadis berapa ya, sebentar ya saya cari ceknya. Bukan saya tanya Taurat dalam Kristen itu di mana, ada di hadis. Oh, tidak ada. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Yesus punya perkataan ini. Oke, ini hadisnya sudah dapat dalam hadis HR Muslim nomor 220 ya. Nyambung. Ya, jadi memang gak ada hubungannya dengan Bible, tapi persamaan dengan Bible ada. Bahwasannya Yesus adalah menjadi hakim ada di Bible ada. Yang sama dengan hadis ini. Nah, kenapa Yesus menjadi hakim? Ya karena dia raja yang diurapi atau Al-Masih. Nah, kenapa disebut Al-Masih? Karena dia adalah raja atau penguasa. Makanya Yesus mengatakan bahwasannya segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Dia memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Itu Yesus katakan langsung. Nah, jadi sejak Yesus datang jadi raja, maka matrai hukum Taurat itu digantikan dengan covenant yang baru, yaitu perjanjian yang baru. Nah, termasuk di situ sunat, termasuk di situ
binatang yang haram di situ semua diselesaikan dengan perjanjian baru. Itu iman kami. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Putus-putus bang suaranya. Nathan ini tadi kamu ingin mengutarakan tentang batasan daripada hukum Taurat Assalamualaikum warahmatullahi yang dimana wabarakatuh. Yesus katakan. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nathan, yang saya mau tahu dari tadi, sampai kapan itu Taurat itu menurut Yesus batal? Yang tiba-tiba kamu sekarang ini yang sebagai Kristen yang menuhankan dia, sudah boleh makan babi, sudah boleh kulup, sudah boleh berjoget di gereja, sampai kapan itu? Jangan ke situ Al Hidayat. Al Hidayat jangan ke situ dulu. Ini datang di sini di room ini. Sepintar tadi mengatakan bahwa kamu mengerti mengenapi atau tidak gitu kan? Betul tidak? Kamu tidak, ini dia bahas apa dalam ini tentang hukum Taurat pembahasannya. Makanya Al Hidayah ke situ dari tadi ini. Oke. Iya, lanjut, makanya saya dengarkan tadi dia masuk katanya kamu mengerti. Putus-putus bro, putus-putus. Hilang suaranya bang. Ya, biarkan dulu Al Hidayah. Enggak apa-apa, silakan aja dia. Nanti mungkin ada yang dia mau sampaikan. Silakan Bang Peta Lampu. Silakan. Aki. Enggak, tadi saya cuma mau tanggapin aja. Tadi si Oten ini nanya ke Pak Aliyaya, kamu ngerti nggak yang namanya menggenapin? Ya kan? Tapi dengan lugas itu dijawab tadi Surah Al-Hidayah. Sementara dia mengatakan dengan datanya hukum baru itu dekat aja menggenapin. Kalau menggenapin bro, tidak ada yang dikurangin. Ya. Itu kan versi Anda bro, tidak ada yang dikurangin. Itu kan versi Anda. Nah sekarang kalau menggenapi, menurut kamu dalam bahasa kaidah bahasa Indonesia gimana? Nah, jadi biar saya jelasin, definisi menggenapi seperti ini. Sesuatu yang dijanjikan oleh Elohim di perjanjian lama. Jangan ke situ dulu. Dalam definisi bahasa Indonesia dulu. Menggenapi apa? Oh, definisi menggenapi gini. Contoh saya utang ke kamu. Saya bayar nanti tanggal 10. Saya genapi, saya bayar. Itu salah satu. Simple. Paham? Maksudnya gimana? Saya janji ke kamu. Saya utang ini hari ini, saya bayar tanggal 10 bulan depan, dan janji itu saya genapi tepat sesuai tanggal. Aduh, berarti kamu tidak tamat bahasa Indonesia di SD. Itu namanya menepati janji, bro. Itu namanya menepati janji. Oh, maaf, saya salah. Saya salah. Salah. Kamu bodoh. Bodoh pada bahasa Indonesia. Terus yang lain selain bodoh apa, bro? Coba yang lain di sini ahli bahasa coba menggenapi itu apa? Al Hidayah coba Al Hidayah tanggapi. Aku aja yang bantu. Kan saya sudah bilang tadi itu menggenapi itu sama dengan melengkapi atau menambah baik sesuatu yang belum baik, bukan untuk menghilangkan. Itu namanya menggenapi. Begitu. Sebab itu langsung saya bilang ke kamu tadi, perjanjian baru karena mengikut narasi kamu. Sebab Taurat itu sudah tidak guna bagi kamu karena Yesus itu sudah perjanjian baru dia. Masalahnya yang saya tanya perjanjian baru ini datang dari mana? Yaitu berkulup ke gereja hari Minggu dan menuhankan Yesus. Itu yang saya tanya. Udah yang tadi udah paham definisi menggenapi dulu belum? Biar room kita ini sempurna lah pemahamannya. Definisi menggenapi itu. Aku bacain. Coba teman-teman di sini. Katanya dia pinjam uang kepada saya. Kemudian dia mau bayar tanggal 10. Katanya itu menggenapi. Gimana cara? Itu menepati janji. Namanya menepati janji. Kau mau bayar tanggal 10, kau bayar betul tanggal 10. Itu menepati janji, bukan menggenapi.
Jadi bro, menggenapi, menepati janji itu dua hal yang sama, sinonim bro, ada persamaan. Ya, Jadi enggak sesuatu lah. Enggak. Oh, ada di sini mungkin Coba kalau teman-teman ada di sini, yang tamat. siapa ya? Ayo. Enggak. Karena betul yang kata Bang Hidayah itu menggantinya dengan perjanjian yang baru. Itu baru digenapi dalam arti lain, dalam kaidah lain, dalam bahasa itu adalah memateraikannya, mengesahkannya. Nah, tetapi kalau dalam pemahaman kamu tadi, seolah-olah yang tadi membayar utang, seharusnya kamu tanggal 5 bayar utang, sisanya tanggal besoknya lagi, itu baru kegenapi hutang kamu. Seperti itu, bukan langsung ujuk-ujuk kamu datang, kamu bayar utang tanggal sekian, itu menepati janji. Menggenapi itu adalah, saudara-saudaraku, menggenapi itu adalah ada suatu perintah yang dilakukan, ada yang salah, ada yang benar, baru digenapilah oleh Sang Yesus Kristus. Itulah penggenapan. Artinya kitab Taurat ada yang dilakukan dengan benar, ada yang dilakukan dengan tidak benar, gitu loh. Konteks di situ itu disahkan, di legal standingkan. Tahu nggak apa di legal standingkan? Ya tadi kan bicara penggenapan. Ya itu makanya digenapi, dimateraikan, digantikan. Iya, artinya hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang ada dilakukan oleh manusia-manusia zaman dahulu. Ada yang benar dilakukan, ada yang tidak benar. Lalu digenapilah oleh Sang Yesus Kristus itu penggenapan. Tidak berarti kan kalau menurut ke situ tidak ada pengurangannya lagi. Artinya disahkan memang di legal. Kan ada yang dilakukan dengan salah, ada yang dilakukan dengan benar. Makanya lari dari pemahamannya si Ana tadi. Bahasa Indonesia kemana sih kamu? Oke, saya jelasin di sini. Saya ambil versi Google ya. Menggenapi itu ada kata kerja 4 pengertian. Ya, pertama menambah supaya genap, artinya menambah atau memunculkan sesuatu yang biar full atau tepat gitu jumlahnya. Contohnya 1 cangkir full dia ya. Itu pertama menggenapi. Nah, termasuk Yesus adalah memfullkan full hukum Taurat. Selesai. Jangan kamu jabarkan dulu. Itu yang awal-awal saya bilang tadi, tapi kamu menyangga terus. Jangan jabarkan dulu, baca terus. Apalagi menggenapi supaya kelar. Yang kedua, biar kamu paham bahasa Melayu. Yang kedua menepati janji. Itu yang kedua ya. Sesuatu perjanjian atau sesuatu ramalan lah saya katakan juga. Kalau ramalan itu kan sebenarnya dalam Alkitab dilarang meramal. Tapi kalau perkataan Tuhan sesuatu disahkan, dilegal standingkan, suatu validasi boleh juga, validasi boleh. Jadi Yesus memvalidasi perjanjian yang ada di zaman para nabi sebelumnya ribuan tahun yang lalu akan datang Mesias gitu, raja. Dia adalah raja segala raja, bahkan bukan hanya raja Israel. Makanya di salib Yesus kan Indri Yesus Nazaret, raja orang Israel. Di sini izin dulu Pak Theodor ya. Pak Theodor. Apapun itu Banatan yang kan dibahas di sini tentang hukum Taurat. Tentu Anda yang paparkan itu mengurangi ya atau menghilangkan. Enggak ada yang salah, menambah, mencukupi, menuruti, nggak ada yang salah itu. Cuman Anda di sini maka ahli daya mengatakan jangan makan babi, jangan bersunat. Itu kan menghilangkan, artinya mengurangi hukum Taurat itu. Oke, saya sudah ini paham. Ini poinnya, saudara. Iya Pak, saya udah paham. Nah, seperti itu. Tentunya kan, ya saya setuju. Jadi kan memang benar yang Anda bilang. Makanya ahli Taurat marah ini sama Yesus. Ente datang menggenapi perjanjian yang ada di para nabi Sang Mesias. Tapi kenapa Anda rubah-rubah Torah kan begitu? Tunggu dulu. Ya, menurut Anda, Yesus itu mengurangi hukum Taurat sehingga orang-orang Yahudi marah. Iya dong, makanya Anda kalau Kristen udah paham. Baca. Itu kan sudah dibacakan sama ahli daya di Matius 5, 17 sampai 19. Gimana sih? Ya. Jadi makanya kan gini, saya jelasin dulu, makanya jangan dipotong dulu, Bro. Silakan. Ketika Yesus kan pernah satu kali menolong orang pas hari Sabat. Anda tahu Sabat itu kan nggak boleh bekerja, Bro, menurut hukum Torah. Oke? Nah, ketika itu Yesus langsung tolong tuh orang. Dan ahli Taurat marah itu. Ente gimana sih bro?
Ente Mesias nih, raja yang dijanjikan, bener nggak? Anda ini Mesias, raja segala, raja Israel. Mereka sih menganggapnya Yesus itu hanya Mesias Al-Masihu, raja Israel. Enggak apa-apa. Ya, jadi menurut Anda Yesus melanggar hukum Taurat? Melanggar, bro, makanya disalib ya, bro. Yesus masuk neraka dong. Oh tidak, bro, namanya raja, bro. Di Matius 5:19. Anda sendiri loh yang bawa Yesus masuk neraka. Barang siapa yang dengar dulu, Nathan. Dengar dulu. Barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, sekalipun hal yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, sekalipun hal yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Setuju, menurut bro, kamu, setuju. yang kamu setuju yang mana? Yesus melanggar atau Yesus tidak boleh menghilangkan? Ah, ini menarik ya. Oh, menarik. Ya, perhatikan. Yang mana kamu ikut sekarang? Menghilangkan, Yesus membatalkan, atau Yesus meneruskan? Contoh nih. Kok pakai contoh? Anda mau saya katakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Anda membuat peraturan sekarang. Kenapa sih dicontoh-contohin perkataan Tuhannya, ya, Bung? Apa ini orang ini? Astaga. Tadi kan yang menyatakan Yesus itu melanggar hukum Taurat. Oke, nggak usah buat contoh, nggak usah. Tidak, begini. kan sudah sepakat tadi saudara mengatakan Yesus melanggar hukum betul, Taurat. Katanya. Betul. Nah. Udah. Apa nih berarti Yesus ini tidak konsisten? Ayo dengar dulu, bro, kan mau didengar lagi. Ya silakan dibengkokkan, nanti diluruskan. Oke, silakan. Nanti tolong diluruskan ya. Nah, jadi begini. Yang membawa peraturan Taurat itu siapa? Elohim, setuju ya. Elohim atau Yod-Heh-Vav itu yang membawa hukum Taurat. Yang berhak menarik atau mengganti, bahkan mungkin melanggar itu siapa? Harus Elohim, bro. Kalau nggak Elohim nggak ada yang berani, habis lu. Aduh, saya ulang. Yang memberikan hukum Taurat kepada orang Israel itu siapa? Elohim. Oh, iya, Elohim. Lanjut. Saya tahu deh ini arahnya. Dia nanti mengatakan Yesus itu kamu bahwa orang Yahudi tidak pernah menuhankan anak orang sampai saat ini. Yang Tuhan mereka adalah 4 tetragrammaton. Memang di mana-mana teman-teman Muslim apa dia? Lanjut. Saudara sendiri yang mengatakan Yesus masuk neraka secara tidak langsung. Ya, makanya Anda dengar dulu biar saya jelasin nerakanya di mana. Bagaimana mau didengar? Itu sudah nyata Anda mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Keimanan ini harus dipahami, bro. Makanya bukan jangan perkara keimanan. Anda kan yang menyatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Sedangkan ada pernyataan Yesus tidak boleh. Yang melanggar hukum Taurat, yang menghilangkan neraka. Iya benar, 100%. Berarti Yesus masuk neraka dong. Makanya dengar saya cakap, bro. Saya ulang. Yang memberikan hukum Taurat di awal-awal dulu kepada orang Israel. Masalahnya ini, bro, yang mana kita mau pegang perkataan saudara? Semuanya betul. Gimana mau didengar? Semuanya betul. Yesus melanggar hukum Taurat. Betul. Masuk neraka. Tidak, dengarkan. Mana sih? Jadi konsisten kan dong. Oke, saya konsisten ya. Tapi kasih waktu 1 menit boleh? 1 menit aja, 1 menit ya. Ini 1 menit. Ini jangan dipotong. 1 menit aja, 1 menit ya. Oke. Yang memberikan hukum Taurat itu kepada orang Israel itu adalah Elohim. Dan yang berhak juga menarik hukum Taurat itu harus Elohim. Makanya memang yang berhak untuk membuat peraturan itu harus Tuhan. Kalau nggak Tuhan nggak boleh, bro. Jadi makanya Mesias atau Al-Masihu, Isa Al-Masihu adalah yang diurapi sebagai raja seluruh dunia. Ini yang berhak mencabut semua itu peraturan. Paham sampai di sini? Contoh tadi Kepres, keputusan presiden nomor sekian. Di mana dalilnya? Di mana itu dalilnya mencabut Yesus? Yo. Mana ada dalil di perjanjian lama maupun di perjanjian baru yang belum ada 1 menit udah diserang, bro. Tidak, bukan diserang, kawan.
Anda bernarasi liar, bebas-bebas. Loh, gimana narasi? Saya ada fakta, bro. Saya ada dalil semua. Bahwasannya Coba Yesus itu adalah... tampilkan di mana Yesus diutus seluruh dunia. Di mana Yesus diutus seluruh dunia. Mana Diutus seluruh dunia. Sebenarnya dalilnya banyak, bro. Kerajaanku bukan di bumi, kata Yesus. Bukan ke itu. Bukan ke itu aja, Bang Dalbo. Ke hukum Taurat aja katanya yang dicabut sama Yesus. Yang mana itu? Yang mana yang dicabut? Tidak, dia jadikan Elohim itu Yesus, di situ dia ini. Iya, kan dia ada dalil katanya Yesus mencabut. Mana itu Yesus mencabut hukum Taurat? Ini orang. Sebenarnya ini bukan gereja, bro. Sebenarnya ini bukan gereja. Sebenarnya nggak ada. Sangat simpel, bro. Sangat simpel. Karena memang mana? Yesus benar-benar mencabut. Iya, mana dalilnya? Pokoknya oten-oten itu adalah haleluya, itu aja. Oten-oten itu haleluya, itu aja. Ayat tentang sabat ya, saya buka ya. Tentang sabat ya. Yesus mengubah sabat. Satu ayat dulu ya. Nanti Anda kalau mau lebih dalam lagi masuk Kristen ya. Nah, jadi gimana mau masuk Kristen, Yesus saja masuk neraka. Loh, makanya gimana? Yesus bagaimana? Itu tidak akan masuk neraka. Bagaimana Yesus, kita ini mau ngikuti dia sendiri masuk neraka? Gimana? Dia tidak akan masuk neraka, bro, karena Anda dia adalah tadi Yesus melanggar hukum Taurat. Dia tidak melanggar hukum Taurat milik dia, bro. Dia kan raja, dia Tuhan. Waduh. Diborong lagi. Yang aku tanya itu di mana? Cabutnya itu pas ayat mana? Jadi kita lihat sekarang sudah Tritunggal, sekarang sudah naik taraf ke oneness. Masa saya Kristen dulu, tiada keimanan kami itu di Kristen bahwa Yesus itu Allah. Walaupun kami Tritunggal. Karena Yesus dia itu adalah Allah. utusan Allah yang maha tinggi. Yesus bukan Allah. Nah, Yesus yang kamu tadi mengatakan dia itu Allah, dia itu Tuhan, siapa? Kenapa? Sedar Dia dong, sang sedar firman. diri kalau ngomong, jangan Yesus asal sang cakap firman. gitu. Yesus sang firman, dia bukan Allah Bapa. Ada sih, ada tidak coten-coten di bawah yang pintar lebih daripada ini orang? Yesus adalah sang firman, tapi satu hakikat Yang dengan lebih Bapa. stres lah. Sama-sama hakikatnya ilahi. Tritunggal semua dicampur aduk diborong. Yang mana oneness? Nggak ada cerita oneness di sini, nggak ada. Pokoknya nggak ada oneness, nggak ada Tritunggal. Pokoknya Yesus masuk neraka. Selesai. Jadi konsisten. Jadi kenapa Yesus bisa suka-suka melanggar hukum Taurat? Ya karena dia adalah sang firman, dia adalah Tuhan itu sendiri. Bisa melakukan itu. Balik lagi ke mana? Balik lagi. Anda tahu apa perbedaan oneness? Anda tahu perbedaan oneness dengan Tritunggal? Mau saya jelasin. Indah usah kamu. Indah usah ke sana. Kami lebih tahu. Sekarang gini. Apa perbedaan oneness dengan Tritunggal? Siapa yang tahu? Jangan ke situ, enggak ke situ. Itu bukan urusan kami. Pokoknya Yesus masuk neraka, kata kau. Tidak masuk neraka. Yang melanggar hukum Taurat itu kalau orang yang manusia, tapi yang melanggar ini adalah Tuhan itu sendiri, jadi tidak akan masuk neraka. Karena dia raja. Berarti Tuhanmu masuk neraka gitu. Karena dia keputusan presiden nomor sekian sudah menggantikan presiden lagi. Oke. Yang menurunkan hukum Taurat itu pencipta langit dan bumi atau manusia? Pencipta langit dan bumi. Yang sekarang menggantikannya pun Yesus langit pencipta. dan bumi. Oke. Sekarang Yesus pencipta langit dan bumi, betul? Iya, dia pencipta langit dan bumi juga. Oke, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Enggak tahu. Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah sang firman. Itu perkataan Yohanes atau perkataan Yesus? Perkataan Yohanes, tapi dia diajarkan oleh Yesus. Di mana dikatakan diajarkan oleh Yesus, di mana? Tentu ada kamu baca. Kalau memang ajaran Yesus, tentu kamu pernah baca Yesus bilang dia dari firman Allah. Sementara di Yohanes 5:36 kata Yesus, kesaksianku lebih penting daripada Yohanes, sebab dia kamu anggap Tuhan. Coba dari mana kamu temukan Yesus bilang dia dari firman Allah, di mana? Yohanes 15. Yohanes 15, saya bukakan kepada Anda langsung. Nah, coba di mana Yohanes 15? Coba. Yohanes 15. Langsung saya tampar langsung. Coba silakan. Mana? Aku dari firman Allah menjadi manusia. Coba di mana? Yohanes 15 berapa?
Yohanes 15. Bentar ya. Bersabar ya. Oke, Haliludruk. Sabar. Sebentar. Ini kita harus belajar Alkitab. Kalau Quran gak usah lagi, kita kayaknya belajar. Udah mahir semua. Bukan mahir semua bro, bener semua. Harusnya kita bergantian sih sebenarnya. Bukan gini teman. Ketika membaca Bible itu kejujuran aja sih. Oke, sorry, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang 29 sampai 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, mereka ini manusia. Bapakku Seluruh lebih manusia. besar daripada aku dan siapapun. Ya toh? Makanya perhatikan. Bapakku yang memberikan mereka, termasuk dunia ini ente diberikan. Lain dia buka, Bung, yang saya tanya di mana Yesus bilang dia dari firman Allah yang menjadi manusia, Bung? Kamu udah nyambung. Makanya perhatikan dulu ini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Selesai. Tidak perlu bang. Aku dan itu Bapa di awal Anda saja baca itu Bapakku, itu sudah selesai. Kenapa selesai? Itu Yesus nggak mengatakan Bapakku. Ya. Selesainya di mana, bro? Yesus sudah mengatakan Bapakku yang memberikan. Itu selesai. Ya. Ada Bapaknya dia, ada Tuhannya. Makanya kan Anda teman-teman Islam Trinitas kan kurang memahami. Trinitas itu adalah seandainya dia mengatakan di situ aku, itu sudah selesai. Dia sudah mengatakan Bapakku. Jadi kami orang Kristiani antara Bapa dan Anak bisa dibedakan, bro. Bisa kita bedakan. Jadi itu adalah sama seperti saya. Antara tangan saya dengan kepala saya bisa dibedakan. Tapi ini bukan gereja, bos. Kalau di gereja Anda boleh gitu. Karena jemaat-jemaat gereja itu hanya modal mendengarkan. Kalau di sini kita belajar. Bisa, dengar. Anda paham nggak Tritunggal? Bisa dibedakan, mau tapi tidak Tritunggal, bisa mau dipisahkan. Tritinting, nggak ada urusan. Tidak bisa dipisahkan karena Ruhulullah itu dengan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tritunggal bawa aja kamu ke gerejamu, nggak di sini, nggak di forum diskusi, bawa aja ke gerejamu doktrin-doktrin seperti itu. Tritunggal itu ajaran Yesus atau ajaran ketua-ketua gereja? Ajaran Yesus. Oke, di mana ayatnya Yesus bilang Tuhan Tritunggal? Kata Tritunggal ajaran manusia, tapi kata Bapa Putra Roh Kudus ajaran Yesus. Kamu sudah bilang bahwa ajaran manusia, kenapa itu yang kamu dari tadi ngoceh Tritunggal? Tafsir juga, tafsir Islam juga ajaran. Astaga. Tafsir juga Imam Bukhari. Tafsir juga ajaran manusia. Tafsir Martin Luther, tafsir Imam Bukhari, ajaran manusia. Tafsir juga ajaran manusia. Tritunggal itu ajaran manusia, tafsir ya, tafsir manusia. Jadi Tritunggal itu tafsir manusia, tapi itu merujuk dari perkataan Yesus tentang keberadaan. Namanya juga Tritunggal itu adalah tafsir. Hei, di mana namanya konsep Tritunggal itu adalah tafsir? Yohanes 17:3 itu sudah jelas kata Yesus, Tuhan itu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada 2-3 apalagi Tritungtung, dada. Yang bilang Tuhan tiga siapa? Kamu dari yang tri itu apa maksudnya? Bung, tri itu apa maksudnya? Tri itu kan bagian keberadaan ilahi. Apa tri itu bagian? Di mana kau belajar tri itu bagian? Makanya ada perkataannya rohnya berbicara, rohnya Tuhan ada, bro. Kenapa itu tri? Karena itu dari Yunani 3 tri. Kenapa kamu bilang itu bagian? Anda juga punya bagian, punya mata, punya hidung. Salah nggak itu? Anda satu, bro. Oke. Saya tanya. Sekarang saya punya air mani. Apakah Yesus punya air mani? Loh, kok jadi lari kemana-mana? Kamu menyamakan Yesus dengan saya, toh? Saya bisa ehem-ehem. Yesus bisa ehem-ehem? Coba. Masalah Anda. Jawab. Apa? Astaga. Jadi menurut Anda, Tuhan itu satu onggok gitu. Seperti batu hitam gitu. Makanya Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada 2-3-nya di situ.
Anda dalam Islam ada nggak mempelajari kalamullah itu? Bagaimana keberadaan sifat-sifat Allah? Ada nggak? Itu bagian apa bukan itu? Keberadaan. Entitasnya ada nggak itu Allah? Sebab di mana-mana di seluruh dunia, kalau Islam ditanya siapa Tuhanmu, Rabbul Alamin itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang inkarnasi di sini, 100% di sana, kedagingan di sini, tidak ada dalam Islam. Ada namanya entitas, ada bagian atau keberadaan. Jangan kau menyamakan Al-Quran dengan Bible. Bible itu Bung, hadis saja tidak nyampe. Justru kalau hadis itu herannya. pasti itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah Bible, saya tanya, siapa mamanya Paulus? Tidak ada. Bagaimana kau bilang itu firman Tuhan? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, kata Paulus. Aduh, lari ke mama Paulus ya, kita jadi kemana-mana. Nah iya makanya kamu kemana-mana dari tadi. Jadi jangan menyamakan manusia dengan Tuhan. Anda coba, Anda coba tadi baca sudah di Yesaya 44 nomor 5. Siapakah engkau hendak menyamakan aku, mengumpamakan aku dan menyamakan aku sehingga kamu bilang kami sama. Di 2 Samuel 7:22, tidak ada yang sama seperti engkau di seluruh bumi. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia, bukan juga anak manusia. 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Nah kamu ini kenapa memaksakan dia menjadi manusia? Karena diajari oleh Paulus. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan dengan anak orang yang mati. Astaga. Lanjut. Mohon maaf Bang, begini caranya, bukan marah, bukan marah. Hidayat lebih hafal Bible daripada Sinatang itu. Sekarang coba Anda buka Quran Anda, bahwasanya Allah juga memiliki sifat dan pernah nujul ya, udah ke Quran. Belum kelar, lari kemana? Tadi Mesias belum ditanya, Dek Mesias itu lari ke sinilah. Bahkan sekarang kamu gini, menjerumuskan Yesus, mengatakan Yesus itu masuk neraka. Yang mana masuk neraka? Yesus tidak Ini Bang Dalbo kayaknya tidak puas hati Bang Dalbo ini. Kejar terus Bang Dalbo, kejar terus. Yesus pemilik, Yesus pemilik. Dia katakan pelanggar Taurat. Ya, melanggar Taurat benar. Nah itu masuk neraka dia. Ngapain yang berhak melanggar masuk neraka? Hanya dengar, tidak masuk neraka kalau Yesus tidak. Sekalipun dia melanggar Taurat tidak masuk neraka. Masuk dia, tidak. Masuk pokoknya tidak. Masuk dia. Melanggar tidak masuk. Taurat. Yesus tidak masuk karena dia raja. Loh. Yesus dia Mesias sendiri. Berarti Yesus ini botol Quran juga. Kalau bicara gitu. Quran juga botol, akui Isa Al-Masih itu Mesias, Al-Masihu, Isa Al-Masih. Mesias itu menurut raja. saudara artinya apa? Raja yang diurapi. Diurapi itu berarti wakil Tuhan, itu utusan. Yang di botol. Ya memang iya. Sebentar. Memang utusan. Memang utusan. Ngapain? Dalbo, sebentar. Utusan selesai. Dari tadi masuk neraka lagi. Enggak, tidak masuk neraka karena dia pemilik. Anda yang mengatakan. Dari tadi dia ngomong. Dari tadi dia ngomong. Ya, silakan. Jadi agak tertib dong apanya dialognya kalau mau dialog, bukan seperti kayak di pasar-pasar ikan ya. Ya bergantian aja, bergantian. Bergantian aja. Jadi jangan kayak pasar ikan kita jadi kayak gini, Bro. 3.000. Jangan gitu ya. Enggak bermutu memang, enggak bermutu. Gini ya teman ya, sebentar. 3.000 bayar satu ron. Sebentar. Kamu Nathan tadi mengatakan bahwa Yesus seperti apa juga di dalam Al-Quran, betul tidak? Kenapa? Tadi kamu mengatakan bahwa seperti juga di dalam Al-Quran dikatakan gitu kan? Ya, Yesus disebut Al-Masih dalam Al-Quran. Mesias, ya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus di dalam Al-Quran sama dengan Yesus yang ada di Bible kamu? Nah, ini enak kan kalau bertanya saja gitu. Jadi, nah, apakah Yesus sama dengan yang di Al-Quran? Kalau ditanya saya ada dua jawaban, ada orang Kristen bilang memang beda. Nah, tapi kalau saya sendiri, kalau saya tanya kamu. Ya, kalau saya sendiri karena ceritanya hampir sama,
kemungkinan sama. Oh, sama. Berarti kalau kamu percaya juga bahwa Yesus sama dengan Al-Quran, nah sekarang yang mana yang benar di sini? Karena dalam Al-Quran itu Yesus tidak disalib. Nah ini masalah benar dengan tidak benar, itu gunanya masalah benar. Iya, ya silakan. Nah, kalau di dalam Al-Quran Yesus tidak disalib. Kemudian yang kedua, Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan. Ya. Ini gimana? Oke. Biar Anda tahu ya bro, sebelum abad ke-6 juga Unitarian sudah ada, tidak mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan bro. Tanpa ada Islam aja sudah ada Unitarian. Abad ke-3 bro. Anda itu telat, cuman bedanya Unitarian dia nggak punya nabi sendiri, itu masalah mereka. Makanya agama ini nggak berkembang. Nah Anda kreatif, Muhammad itu menolak Yesus Tuhan, punya nabi sendiri, punya kitab sendiri, mirip-mirip juga sedikit. Akhirnya Islam berkembang. Itu aja perbedaannya. Singkat saya jawab. Nggak logis, nggak logis. Lanjut teman-teman. Bilang kreatif. Aku boleh nggak nyoba nih? Karena dia menjawab bebas tanpa data. Rasanya. Gini, kita bertanya saja. Jangan kayak jual sayur gitu. Bukan perkaranya bang. Iya, Anda menjawab itu bebas tanpa data. Bebas, tapi kan Anda masuk akal yang saya sampaikan. Dan bagaimana memang mau masuk akal ketika Anda mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat? Tadi Unitarian bro yang dibahas, kok kemana-mana larinya ini. Itu kalau saya itu menetap itu kalau saya. Hukum Taurat juga udah kelar bro. Saya jawab dulu mengenai, boleh izin saya dengan Bapak yang tadi, beliau tentang Yesus melanggar hukum Taurat tapi tidak penalti, tidak kena hukum. Kalau dalam sepak bola dia kena penalti Kan kartu merah. Anda nantinya Anda kan saya tahu, saya sudah paham Anda kan melarikan di situ dia Anda jadi coba saya Tuhan. tanya. Tunggu. Kenapa dia tidak kena penalti ketika dia sudah melanggar dalam pertandingan sepak bola? Kenapa dia tidak dihukum? Itu bukan main bola, bro. Aduh, lemah. Saya kan sedang buat ilustrasi dulu. Anda ilustrasi mau dilogikakan, Islam kan mau melogikakan tentang Yesus Tuhan. Saya main logika, bro. Saya nggak main iman ini. Saya langsung jawab. Saya langsung jawab. Kenapa kalau Yesus dipinaltikan tidak dihukum kan begitu? Iya kan? Jawabannya gampang, karena wasitnya curang. Itu. Logis sekali. Masuk akal. Sangat. Nah, itu masuk akal. Itu sangat masuk akal dan lucu. Tapi masalahnya yang lebih tepat, yang lebih tepat sayang. Kau yang bawa lucu-lucuan. Nah, ini kayak kan macam jualan di pasar kita ini. 3.000 gitu. Nah, kenapa saya sebutkan lucu? Anda dengar dulu. Iya, Anda dengar dulu ya. Kenapa saya sebut lucu? Itu memang analogi yang plesetan, tapi analogi yang lebih tepat, yang berhak memberikan peraturan dia juga yang berhak mencabutnya, bahkan melanggarnya dia juga yang berhak melakukannya, yaitu Tuhan. Makanya Yesus Mesias, raja yang langsung dari Tuhan, bukan raja yang dipilih manusia. Kalau bangsa Israel itu dulunya untuk menjadikan seorang raja itu memang harus diurapi juga semua Mesias ya, raja-raja. Tapi sekarang jawabannya gampang lagi. Kalau dia buat peraturan, kemudian dia melanggar lagi, itu yang namanya hukum yang berlaku di dunia, berarti hukum dibuat untuk dilanggar. Bukan hukum dibuat untuk ditaati. Itu jawabannya. Iya, makanya yang berhak menghapus dan melanggar itu siapa coba? Contoh Anda punya pemimpin perusahaan, dia buat peraturan hari Senin, masuk jam 8 nih. Terus besoknya si pemimpin manajer perusahaan ini, wah gua malas nih. Beda kalau Anda bernarasi ke situ beda. Beda ya. Oh ya, sorry maaf. Beda. 3.000. Aduh, kalau di gereja bang, cocok narasimu kalau di gereja. Bukan masalah cocok bro. Anda ya, juga kalau di sini nggak cocok, nggak laku bang. Ini kawan-kawan saya ini Alidaya, Pak Theodor ini sudah lama dia pecat itu Yesus jadi Tuhan. Semua raja-raja bro punya hak menggeser peraturan. Raja yang baru berhak membuat peraturan. Ini bukan perkara raja-raja. Ini hukum Tuhan. Hukum Tuhan berarti Tuhan yang berhak menariknya dan merubahnya. Elohim yang berhak merubahnya. Yesus adalah Elohim itu sendiri. Dalilnya di mana itu? Yesus jadi Elohim.
Yesus dalam dirinya ada hakikat Elohim melekat dalam dirinya sebagai manusia dua kodrat. Saya Kejauhan, tanya, kejauhan. dalilnya di mana itu Yesus jadi Elohim? Gini Bang Dalbo, kalau ke sana itu kejauhan. Nanti dia bingung lagi. Gini aja, katanya yang berhak merubah itu adalah Yesus karena Yesus Elohim. Ya, Nah, makanya saya minta sekarang dalilnya nyata- di mana Bentar. Yesus itu jadi Elohim. Sebentar. Itu step kedua. Mana yang mau saya jawab Pertama, dulu? Mana yang mau saya jawab dulu? nah, Ya. step pertama yang harus Anda jawab itu, mana Yesus katanya merubah hukum Taurat? Mana Yesus merubah hukum Taurat? Anda baca itu Injil, kenapa dia disalib? Dia banyak merubah hukum Taurat, bro. Berapa kali dia dilempar itu tentang orang yang berzina saja nggak konsisten. Iya, apa saja yang dihapus. Oh, berarti Yesus juga nggak konsisten ketika Yesus tidak mau menghapus satu iota pun dari hukum Taurat. Menurut ahli Taurat, Yesus nggak konsisten, bro. Tapi menurut Loh, Yesus, ya dia berhak. Yang ngomong Paham Yesus ya? kok. Anda bro, Masa Anda Tuhan perhatikan. pelitut-pelitut? Ini satu dulu ya, dia biar saya layani. Jangan ada yang lainnya. Iya. Katanya nggak begini, bro. dihapus satu iota pun. Makanya perhatikan, bro. Ya, perhatikan, Ya, bro, yuk. ya. Dia ini penguasa jagat raya, bro. Yaitu Elohim. Paham? Elohim itu tidak bisa terlihat. Sang Bapa Sorgawi itu, Elohim itu tidak bisa, kami bisa bedakan tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa terlihat. Nah, makanya dia mengutus, Elohim mengutus dirinya yang adalah Sang Firman atau Hologos ke bumi menjadi Mesias atau menjadi raja. Menjadi raja untuk merubah atau menggenapi hukum Taurat ini supaya Sebentar. Tidak ada kata menggenapi itu mengubah. Kenapa? Tadi sudah dibaca, nggak ada kata menggenapi itu artinya merubah. Anda sendiri pun baca tadi. Dari Kenapa 4 tidak ada kata. merubah? Loh, Dia kan lupa, tadi Anda bilang di KBBI ada 4. Baca itu ada yang merubah. Bentar, di KBBI. Iya, kalau nggak ada berarti Anda yang asumsi. Gitu aja. Iya. Jangan ada yang lain dulu ya. Saya dengan dia saja dulu ya. Di sini menepati janji salah satu ya. Oh, Anda tahu menepati janji? Tahu apa arti menepati janji? Aku janji kepada abang. Lihat, biar saya jelasin ya. Oh iya. Elohim berjanji kelak nanti akan datang raja yang baru, Mesias. Iya, terus lanjut. Selanjutnya. Jangan dipotong-potong dulu, bro. Iya, aku cuma bilang iya dipotong. Gimana sih? Iya. Terus pada 2000 tahun yang lalu janji ini tergenapi, datang dia. Oke. Lanjut terus. Oke. Begitu dia datang, sanksi presiden yang baru, saya bilang biar gampang, atau raja yang baru ini membuat perubahan. Paham? Dia yang membuat perubahan. Raja yang baru ini membuat perjanjian baru, berubah. Paham? Nah, si raja yang baru ini adalah Mesias Al-Masihu yang menjadi hakim yang adil ini, membuat perubahan. Tunggu dulu, jangan sebentar dulu. Offset. Itu revisi. Bentar, Bang Theodor. Bentar. Offset itu, Bre, karena Yesus sendiri mengaku dia tidak akan menghapus satu titik iota pun, kan gitu. Satu iota pun tidak akan dirubah sama Yesus. Ya, saya jawab ya. Yesus mengucapkan kata satu iota itu adalah perkataan yang ada juga di Perjanjian Lama. Artinya begini, tentang hukum Taurat di Perjanjian Lama yang pernah dikatakan para nabi tentang hukum Taurat, satu iota pun tidak boleh bergeser. Ya. Sekarang sudah tergenapi dengan datangnya saya, dan inilah buktinya kehadiran saya dengan kegenapan saya di bumi ini, dan saya menggeser hukum Taurat ini. Dengar dulu. Nggak ada nyambung antara dia merubah penggeseran. Mana kenapa tidak antara nyambung? Mana namanya raja? Nah, raja yang baru makanya. Oh ya, yang mana? Yesus pernah bilang, saya akan menggeser gitu atau mengganti atau seperti apa? Oh, Yesus harus mengatakan saya menggeser, seperti itu maksud Anda? Anda tahu nggak ketika Yesus tunggu. Ketika Yesus tunggu. Oh ya, silakan Anda aja dulu ngomong. Anda yang aja. mengatakan ya, aku bertanya, yang mengatakan tidak akan menghapus satu iota pun itu siapa? Yang mengatakan itu Yesus dikutip dari Perjanjian Lama. Sudah selesai. Selesai, sudah. Itu aja.
Iya, berarti Yesus Kenapa bisa dirubah? Tidak akan menghapus satu iota pun. Sepakat? Jadi kenapa Yesus merubahnya? Sepakat dulu. Sepakat. Yesus sepakat, saya gitu. sepakat. Nah, Yesus kalau yang ngomong seandainya itu, Yesus mengingkari kata-kata itu, bohong apa enggak? ya. Dia tidak mengingkari, dia hanya menjelaskan tentang Taurat itu seperti itu, apa adanya. Contoh, pasal ini, hukum ini seperti ini ya. Dan sekarang saya sudah genapi, dan saya sekarang raja ya. Anda boleh terima dengan tidak raja saya. Makanya ketika Yesus hidup di bumi, itu dia bertolak belakang dari hukum Taurat, bro. Pengajarannya beda. Nah itu orang Israel heran. Loh, tapi katanya dia tidak boleh. Capek saya dengar. Gak ada manfaat. Astagfirullahaladzim. Asumsinya loh. Capek. Enggak, pada saya mau tanya tadi itu kata menepati janji kan? Ahi Peta sama cara menepati janji. Ahi Peta, Bang Madu, Siap, Saudari, Bang. Alif saya turun dulu ya, Bang Theodor. Oh, siap, Bang. Saya mau dekat pukul 3 Bang, saya mau kerja besok soalnya mau istirahat. Sorry, maaf Siap, Bang. saya tinggalkan. Sehat-sehat. Mudah-mudahan diskusinya berjalan terus. Bang Aman, Win, aman. mohon maaf ya kalau ada salah kata ya. Nanti besok-besok kita sambung insyaallah. Siap. Izin pamit Aman. semuanya. Terima kasih para netizen ikon fisabilillah. Semoga Allah merahmati kalian semuanya. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya mau tanggapin kata menepati janji, ya kan? Nah, kalau seumpamanya Yesus mengatakan tidak menghilangkan satu titik, kemudian orang-orang kemudian dia mengatakan bahwa dengan datanya aku itu tidak berlaku lagi. Itu orang menepati janji apa tidak sih? Kalau seperti itu? Kan enggak kan? Harusnya enggak. Iya kan, harusnya tidak seperti itu. Jadi memang ya cocok lah Dalbo kasih turun itu, tapi bagus juga sih. Biar kan sasaran kita ini kan teman-teman kan bukan yang lawan debat kita ya. Tapi kita akan memberikan edukasi kepada netizen yang ada di bawah untuk bisa berpikir secara sehat. Apakah benar ini orang Kristen yang lagi nongol di sini bukankah memperlihatkan kebodohannya dalam berbahasa Indonesia? Makanya aku bilang tadi, dia tidak tamat dalam bahasa Indonesia. Kata menggenapi dia asumsikan mengatakan berhutang sama saya 10 juta dibayar tanggal 10. Itu bukan menggenapi, kecuali dia pinjam 10 juta, dia kasih 5 juta. Kemudian dikasih lagi tanggal 10 5 juta itu baru digenapi utangnya gitu. Gitu. Jadi aduh, cocok lah diturunkan itu. Enggak, ini artinya tidak konsisten. Makanya dia betulkan semua. Karena di sini di Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga, artinya neraka. Nah, sedangkan dia bernarasi kalau Yesus itu melanggar hukum Taurat, terlalu banyak pelanggarannya, tentu masuk neraka dia. Kalau kita berpegang satu dalil ini pernyataan Yesus itu sendiri. Iya betul. Nah, tapi yang menarik juga sebenarnya, mohon maaf saya tidak akan tidak ada hak kita untuk mengkoreksi ayat yang ada di tempatnya mereka ya. Cuma kalau kita mau narasikan ya, saya mau tanya dulu teman-teman, itu kata sorga itu nikmat atau penyiksaan? Nikmat lah. Nah sekarang kan kata-katanya di situ, dia akan menempati kerajaan sorga yang paling rendah. Masih nikmat. Iya kan? Iya masih nikmat kan? Bukan neraka di situ. Bukan neraka. jadi ini aneh bin ajaib gitu. Ya bukan berarti kita mau koreksi Alkitabnya mereka ya. Cuma kalau kita mau melihat daripada konteks itu kan masih keliru ya teman-teman, barangkali itu menurut pemahaman bodoh saya gitu. Ya entahlah kalau pemahaman teman-teman yang lain gimana.
bahasa Indonesianya ditabrak sini tabrak situ. Iyalah Theodor. Daripada monolog, ambil oten aja lagi, Bang Dalbo. Masih ada di atas satu. Ini win. Oh, masih ada satu. Masih ada Bapak. Kirain udah enggak ada. Bang Winerlan, selamatkan pagi. Gimana? Sehat? Saya ngantuk dengar kamu berceramah. Kok ngantuk mendengarkan berceramah? Dia tanya aja. Sepakat tidak kalau Yesus melanggar hukum Taurat? Saya sepakat, Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya abang, sepakat tidak kalau Yesus melanggar hukum Taurat? Kan udah dibacakan tadi, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Saya tanya, sepakat tidak Yesus itu melanggar hukum Taurat? Atau gini aja Bang Dalbo. Jangan dulu begini Bang, jangan dulu. Itu aja. Kan ini ada narasi tadi. Sepakat tidak? Saya sudah jawab Bapak, saya sudah jawab. Lagi pula udah dibacakan tadi dalilnya. Bukan, kan ada kawan saudara mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Maka saya tanya, sepakat tidak kalau Yesus itu melanggar hukum Taurat? Kan versi-versi di Kristen itu beda-beda. Ya karena kamu menjabarkannya di luar apa keimanan Kristen, makanya terjadi begitu Bapak. Tidak, bukan saya yang menjabarkan itu kawan. Kawan kamu, saudara seiman kau yang mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Maka saya tanya kepada kau Kristen, sepakat tidak kalau Yesus itu melanggar hukum Taurat? Ya sudah jawab tadi, ada dalilnya. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi saya tanya, Bang, sepakat tidak Yesus melanggar hukum Taurat? Ya tanya sampai tadi, suruh naik lagi dia. Waduh, coten. Seharusnya Anda kalau tidak sepakat, katakan sepakat, karena ada tadi yang narasi. Ada pernyataan. Pusing kepala gue, pusing. Betul Bang, saya paham kalau Anda pusing, karena di satu sisi pernyataan Yesus tidak menghilangkan satu titik hukum Taurat, dan ada narasi liar mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Tidak ada melanggar hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti tidak sepakat ya Yesus melanggar hukum Taurat? Iya, artinya kan artinya kan ada sesuatu yang dirubah di situ, maka ada keluar kata melanggar, kan itu persoalannya. Artinya contohnya disunat jadi nggak disunat, contohnya makan babi jadi nggak makan babi, kan ada yang dirubah. Jadi anggapan kamu itu menghilangkan itu. Kawan, bukan menggenapi lagi, itu menghilangkan hukum Taurat. Ayo, silakan yang mau ini diskusi, silakan. Madu Kubah, silakan. Sampai mana nih Bang Winerlan? Ya enggak. Ini aja Bang Winerlan. Saya hanya berpendapat begini Pak. Ini tidak ada akan sampai pada hari penghakiman, enggak ada clear-clearnya ini Bapak. Nggak ada clear-clearnya karena tidak ada mendasar Pak. Coba Bapak tanya satu soal sama Islam, pasti ada dalil. Pasti saya berdalil. Saya nggak tahu iman Islam apa Muslim, karena saya nggak pernah diajarkan. Iman Muslim itu iman yang berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu perkataan Nabi, terus perilaku Nabi, kemudian
diamnya Nabi, atau ketika sahabat melakukan sesuatu, kalau Nabi diam berarti Nabi itu setuju dengan perbuatan tersebut. Nah itu Pak, itu pasti berdalil. Kita ketika mengeluarkan satu hukum tanpa dalil, maka siap-siap akan terjatuh sedalam-dalamnya di api neraka. Ya itu Itu iman Bapak Islam. imani saja. Itu kepercayaan Bapak, Iya imani kan, saja. Iya kan Bapak tanya gitu loh. Nah, sekarang Bapak naik di atas. Ini mau diskusi, bertanya, apa mau ditanya? Gitu aja dulu. Saya mau mengimani bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu ada Tuhan dan Juru Selamat saya, itu saja. Ini room diskusi Pak, bukan room khotbah. Kalau Bapak di sini berarti siap dari 3 itu, bertanya, ditanya, atau diskusi. Dia mau dibaptis. Ya dari Kalau mau tadi kan dibaptis, dari tadi udah diskusi Bapak. oh Dari- gitu, oke. Saya hanya Dari Ya menjawab udah, tadi. ayo tanya sesuai aja Pak. dengan yang saya pahami gitu loh. Oke, Karena saya oke, bukan oke. pendeta. Aku tanya Pak, Saya gini Pak. bukan pendeta. Ya Pak, nanti tanyain kepada pendeta Pak ya. Boleh Pak ya? Bapak pegang Oke. Alkitab enggak Pak? Bapak pegang Alkitab apa enggak? Enggak pegang Alkitab. Gimana aku Pegang mau iman, tanya Pak? Ya Pak ya, cuma megang iman aja Pak. Astagfirullah. Tapi Bapak pegang duit. Pegang duit ada, ini ada duit ada. Ya, beli Bible lah. Gini aja Pak, gini, ini Beli aku Bible. gini Pak, aku kasih soal yang mudah-mudah aja Pak ya. Mudah-mudahan Bapak tuh bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab nanti ditanyain sama LAI atau pendetanya Pak. Boleh? Boleh gitu Ya, Pak? Oke, boleh. Oke. Tapi saya nggak percaya. Saya bertanya pada pendeta boleh, tapi saya lebih percaya Alkitab. Iya, ini aku bacain Alkitab. Gimana tuh? Ini Bapak enggak ada Bible. Enggak percaya Pak pendeta. Aku tanya. Bang Dalbo. Bukan. Salah Bapak. Saya tadi bilang saya boleh bertanya kepada pendeta. Silakan minum kopinya Pak. Minum aja kopinya. Nanti dingin kopinya Pak. Tapi Nggak saya perlu lebih diskusi percaya Pak, minum Alkitab, aja saya- kopinya. Ya, gini Pak. Bapak percaya dengan Alkitab 100% itu adalah kebenaran? Iya benar. Itu adalah kebenaran. Oke. Berarti kalau seandainya itu adalah suatu kebenaran, berarti nggak ada yang salah, betul? Iya benar. Dari versi original text atau teks aslinya yang berbahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harusnya tidak ada kesalahan, betul? Betul. Dipegang itu Pak. Bang Dalbu, boleh buka kamera Bang Dalbu? Woi Bang Dalbu. Saya lagi masak air. Mau bikin kopi dulu. Dibesarin aku. Bisa gak? Nah, ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Pak ya. Ini Pak, ini TB1. Ini punyanya LAI punya. Ini nih. TB1 ya. Terjemahan baru. Lalu mereka memberikan kepadanya, pada Yesus. Ini pas waktu Yesus bangkit dari kuburan Pak ya. Kan Ini belum, di Pak. Alkitab berapa nih? Ini nih, Lukas 24. Lukas 24 Oke. 42. Oke, sepotong ikan goreng. Nah, baru. Diingat Pak ya, sepotong ikan goreng. Nah, di sini itu bisa belah layar Pak. Nah, ini ELT. Indonesia Literal Translation. Nah, ini ada yang menerjemah juga. Juga ini ada dasarnya Pak, berdasarkan dari tekstual aslinya juga. Ini adalah penerjemah juga selain LAI di Indonesia. Kita baca Pak ya. Lukas 24, ini 24, 42. Dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan Bakar. dan
dan Apa itu? nih. Madu Bentar. lebah. Madu lebah. Oke. Sekarang gini, Pak. LAI menerjemahkan seperti ini. Nah, ikan goreng aja tanpa madu. Ikan goreng aja tanpa madu. Sekarang dilihat di sini, Pak. Di sini ada madu. Nah, ini menunya beda, Pak. Dari ikan goreng ke ikan bakar. Biar sehat ada madunya. Gini. Apakah ini yang salah yang mana kira-kira, Pak? Bakar dan goreng itu sama apa beda, Pak? Beda. Beda. Nah, katanya nggak ada yang salah. Kira-kira yang salah yang mana ini? Ini beda, Pak. Ikan bakar aja apa ikan goreng aja apa ikan bakar? Ganti menu nih, ikan bakar dan madu lebah. Yang mana yang benar, Pak? Yang mana yang salah? Biar gampang. Ya kembali kepada original teks lah, Pak. Kalau sesuai original teks, ini yang benar, Pak. Berarti LAI salah. Kenapa LAI dipakai? Iya, tapi kan makna dan tujuannya kan sama. Nah, ini Nggak ada katanya perbedaan. Artinya kan berarti sama di situ. Bapak sudah mengingkari kata-kata Bapak yang pertama. Katanya tidak ada kesalahan dalam teks asli dan teks terjemahan. Nah, di sini terbukti ada Iya, kesalahan. bahasa Indonesia kan kalau bahasa Yunani sama bahasa Indonesia kan apanya kosakatanya berbeda. Mungkin makna dan tujuannya sama. Gini, Mungkin Pak. begitu. Di sini gini, ada madu lebah. Di sini nggak ada madu lebah. Ini kosakata yang mana ini yang sama di sini? Apakah kosakata itu bisa hilang? Ya itu kan Bapak yang jelaskan sepihak. Artinya harus berdebat dengan lembaga Alkitab Indonesia Bapak itu. Saya memang nggak tahu secara literatnya betul apa enggak itu, yang jelasnya Bapak menjelaskannya sepihak. Artinya Bapak menyalahkan LAI itu artinya. Belum dijelasin, Pak. Belum dijelasin. Aku tanya masih. Yang salah yang mana? Kan gitu. Iya, persoalannya itu apakah benar yang Bapak jabarkan itu? Artinya kan Belum dijabarkan. kalau kita Gini, Pak. Gini, Pak. Ya, gini artinya aja. LAI menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia salah, kan itu artinya itu. Gini aja. Kan ini antara ILT dan TB. Oke, sekarang TB-nya aku ganti, Pak. Diganti American Standard Bible. Terus. Sama bingung dia itu, Mama. Nah. And they give him piece of a broiled fish. Ketika broiled fish, Bapak bisa ketik di dalam Google Translate. Itu artinya adalah ikan bakar, bukan ikan goreng. Mau terjemahan yang lain? Lebih simpel itu tunu bale. mau yang mana? Gimana, Pak? Iya, saya paham itu. Yang salah yang mana? Ya dua-dua benar itu, Pak. Dua-dua benar. Loh, Pak, gimana namanya dua-dua benar, yang satu dibakar, yang satu digoreng, katanya beda. Gimana beda tapi bener semua? Bakar sama goreng aja tujuannya beda, Pak. Prosesnya pun beda, bakar Nah, sama goreng. Tanya gini aja. Kalau kamu mau ke warung, ya kan? Terus pesan ikan bakar dengan pesan ikan goreng. Kira-kira harganya sama nggak? Wujudnya sama nggak wujudnya? Nggak, harganya dulu. Harganya sama nggak? Ya tergantung tukang warungnya lah, Pak. Tergantung tukang warung. Kan maunya kita gitu ya. Prosesnya sama nggak, Pak, bakar sama goreng? Ya lain lah. Berarti tujuannya beda, berarti beda. Di situ udah beda, berarti yang salah yang mana, Pak? Bakar apa goreng di situ? Yang penting kan yang tahu itu yang tahu yang itu adalah penting sih, Pak. Iya, kan pada saat itu saya nggak tahu kejadian itu. Nah, Saya berarti tahu. ini ada yang salah apa dua-duanya benar? Menurut saya dua-duanya benar. Karena yang menuliskan itu
Tepuk tangan buat bapaknya sudah mengatakan ini berbeda dan dua-duanya benar. Aneh, Pak. Itu bertentangan, Pak. Otak bapak ke selatan, tapi iman bapak ke utara. Gak sinkron, Pak. Sinkron. Jadi kalau bapak dibilang DL itu adalah misalnya Tritunggal itu isinya 5, bapak percaya begitu? Yang jelas saya percaya Alkitab itu saja. Nah, Alkitabnya gini gimana, Pak?